Semoga Allah panjangkan beliau dalam sehat walafiat, segar bugar bi taatillah, dijauhkan dari segala macam gangguan, bahaya dan penyakit. Disampaikan segala niat, hajat, maksud dan tujuan beliau untuk kejayaan, kemakmuran dan kemajuan Nahdlatul Wathon. Ya Allah wa lillahi Al-Fatihah. Hilang kol? Hah? 67? Hah? Hadis yang ke-22? Hadis ke-62. 62? Sudah balik ke sudah ya? Sudah itu kan? 67 ya? Tandain dia makanya. Lagi diulang. Al-hadis as-sabi'u was-sittun. Idza istayqaza ahadukum min manamihi falyaqul alhamdulillahillazi radda alayya ruhi wa afani bi jasadi wa azinani bi zikri. Rawahu Ibnu Sunni an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza stayqaza ahadukum." Iza apabila istayqaza telah bangun, ahadukum salah seorang di antara kamu. Bangun dari apa? Mimmanami. Bangun dari tidurnya. Bukan bangun dari duduknya, tapi bangun dari tidurnya. Tidur apa? Tidur lelap. Ya. Bukan tidur sekedar. Kenapa? Ya, karena dia mimpi itu. Tapi secara umum tidur apa saja, mau sebentar, mau lama, ya. Apabila seseorang di antara kamu bangun dari tidurnya, falyaqul, maka hendaklah membaca. Apa dibaca? Alhamdulillahillazi radda alayya ruhi. Alhamdulillah, segala jenis puji bagi Allah. Allazi radda alayya, yang telah mengembalikan atasku ruhi, akan ruhku. Tuh. Kita mengucapkan terima kasih kepada Allah yang mengembalikan ruh kita. Ya. Berarti ini mau tidur apa saja, mau tidur duduk, tidur terletak, tidur meliting, tidur ya lama, tidur pulas, tidur cepat. Bangun, karena kita tidur berarti pergi roh kita, roh jaga terutama ya. Makanya kita tidak terjaga, nah dia pergi. Begitu kita bangun, dikembalikan. Nah itu kita ucap terima kasih, karena ada orang yang dikembalikan. Kenapa kita bersyukur dikembalikan? Karena ada orang yang dikembalikan. Tidur langsung tidur sekali. Ya seperti yang kemarin di Karangbaru itu. Dia tidur, orangnya gemuk, sehat. Ya, tanda-tanda kematian. Tidur terus. Ya. Ya, saking sehatnya. Jadi kita akan mati mendadak. Mati mendadak itu hidayah Allah. Min inayati dunia, dari kelelahannya di dunia. Capek kita dunia ini. Hanya mati, langsung istirahat total. Tinggal menikmati hasil kita kerja. Ya, capek dari panas, capek dari kerja, capek dari tani, dagang, macam. Ya. Itu meninggal sudah tidak capek lagi. Hanya hidayah, hadiah atau tuhpah. Al-mautu tuhpatun lil mu'minin. Mati itu oleh Allah pada orang beriman. Asipun lil kafirin, ya, penyesalan yang tidak diduga
oleh orang kafir. Mati mendadak, belum sempat apa-apa, mati ya mati locor dia. Orang kafir, tapi orang yang Islamnya oleh-oleh. Orang yang baik dikasih mati, bahagia luar biasa. Maka tidak perlu ditangisi. Kalau kita nangis, karena mengingat kenangan saja. Nostalgia kita, pernah bersama makan, pernah bersama tidur, pernah pukul-pukulan, tapi main-main. Kita ingat, ya, apa? Tandanya kita saling sayang. Itu yang pertama yang kita baca. Alhamdulillahillazi radda alayya ruhi. Segala jenis puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku. Ya, dikembalikan sehingga kita masih ada kesempatan kedua. Ya. Sebenarnya tidur kita itu ya pengulangan dari perjalanan kita dari sejak kecil sampai tua. Karena subuh itu kita kecil itu lahir. Oh ya, ada salat subuh. Kalau zuhur itu sudah remaja, asar itu sudah tua, maghrib itu sudah sekarat, isya itu mati. Maka kita tidur pulas itu mati dalam ya tidur kita sudah panjang, mimpi bagus. Itu proses kebahagiaan kita di alam barzah sementara. Bangun lagi subuh, dikembalikan. Doa yang kedua kita baca wa'afani bi jasadi. Ya. Yang telah menjagaku pada jasadku. Kalau tidak dijaga Allah, jauh bahaya. Ya. Bahaya jasad kita kalau tidak dijaga. Telinga namanya semut, pokoknya berlubang dia masuk. Lubang hidung, lubang telinga, mulut. Untung telinga pahit airnya, makanya dia takut. Kalau manis ya masing-masing orang akan bersarang semut. Ya, dijaga kita oleh Allah. Makanya kita bersyukur, alhamdulillahillazi afani bi jasadi. Segala jenis puji bagi Allah yang telah menjagaku pada jasad. Tuhan tidak tidur, kita tidur. Coba enak sekali. Seharusnya Allah yang tidur, kita jaga. Iya, tapi kita yang tidur, Allah yang jaga. Coba. Sayangnya Allah. Ya, kita sebenarnya tidak sayang diri itu. Siapa yang kita pesan jaga kita coba? Kalau Tuhan tidak turun tangan. Ya. Hanya yang tidak istirahat kan cuma nafas doang. Mata istirahat, semuanya istirahat. Itu bentuk tidak tidurnya Allah dengan nafas kita yang terus hidup. Itu hidupnya Allah itu. Bukan hidupnya nafas, itu hidupnya Allah. Jaganya Allah. Makanya dia la sinatun wala naum. Tidak ya ngantuk. Apalagi tidur. Sanggupnya menjaga kita. Siapa yang sanggup jaga kita? Majikan kita tidak sanggup jaga kita. Keluarga kita tidak sanggup. Andai kata kita mati, paling-paling mereka menangis-nangis ikut pulang juga nanti. Ketika jamaah banyak pulang dah itu. Pulang. Coba dia tidur nunggu sampai 9 malam di situ. Bukti cinta. Padahal baik aku nunggu bawa kubur aku tidur. Aku ngangen bapakku atau ngangen seninaku, ngangen anakku. Tidak ada yang sanggup. Tidak ada. Yang ketiga, wa azinali bi zikrihi. Alhamdulillahillazi azinali bi zikrihi. Segala jenis puji bagi Allah yang telah mengizinkanku untuk menyebutnya. Kita baca tadi kan izin Tuhan. Coba tidak ada izin Tuhan, dikakukan bibir, tidak bisa baca. Tidak usah dikakukan bibir, tidak dikasih kemauan saja, sudah tidak akan baca-baca doa tidur. Tidur tidak baca, bangun tidak baca.
sampai jam. Lalu Tuhan biarkan menunggu kamu. Masya Allah. Engkau tak sadar mikir kita semua. Kalau kita tidak sadar, tidur tahu Tuhan jaga kita. Dengan seandainya kita tidak berterima kasih, ya Allah. Makanya Nabi beritahu kita ini, bagaimana kita bersyukur, berterima kasih. Kalau bangun dari tidur, bacalah pertama Alhamdulillahillazi radda alayya ruhi. Apa ya? Alhamdulillahillazi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azinali bi zikri. Yang mengizinkan untukku dengan menyebutnya. Bahasa lurusnya, yang mengizinkan aku bisa menyebutnya, bisa berzikir, itu maksudnya. Bisa membaca ini. Ketika kita membaca ini, itu kita baca azinali bi zikri. Insyaallah. Berarti itu kasih sayang Allah. Sudah tidur kasih sayang Allah. Dikasih kita izin membaca zikir, menyebutnya, itu juga kasih sayang Allah. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Ya, suruh subuh telat doang. Subuh cuma 2. Ya Allah. Tuh. Bare 4. Gede. Ya Allah. Ini pun olah apa kalau lah ngupi, ngeruku, hormat ya Allah. Ini yang pertama, jelas ya? Ada 3 yang kita baca. Ya, Alhamdulillahillazi radda alayya ruhi. Kalau kita ingin semua begitu juga. Alhamdulillahillazi apani bi jasadi. Alhamdulillahillazi azinali bi zikri. Tapi karena maktub tidak usah diulang, nanti orang. Cukup 1 kali. Alhamdulillahillazi radda alayya ruhi wa afani bi jasadi wa azinali bi zikri. Ya. Amin ya rabbal. Itu. Tinggal harus dihafal ya. Masa tertangkap di surat-surat macam dilan itu gitu. Ya dihafal lah. Ya. Ini tambahan doa yang biasa. Alhamdulillahillazi ahyani ba'dama amatani wa ilaihim. Itu juga kan 3. Alhamdulillahillazi ahyani. Sama maknanya dengan rodda aliyah rohi itu. Segala jenis puji bagi Tuhan yang telah menghidupkanku, mengembalikan rohku, sama itu menghidupkanku. Ya. Ba'dama amatani. Ya. Setelah saya tidur, setelah saya mati dalam tidur. Mati dalam tidur itu. Ya. Makanya disebut mati tidur. Memang semua orang sih mati tidur. Yang tabrakan mati tidur. Yang tertimbun losor duduk apa ketiduran? Tidur juga deh. Tidur. Yang tenggelam tidur deh. Iya, kena ngapung tidur juga deh. Semua orang mati tidur, ya. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah. Nanti disadari. Begitu antum bangun sadari. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillahillazi radda alayya. Kami dirasa api untuk merasakan nikmat kembalinya roh dari Allah. Wa afani bi jasadi wa azinali bi zikri. Kita bisa menyebutnya itu, izinnya itu dikira kemauan kita, kemampuan kita. Tidak ada kemampuan kita. Tidak ada. Kalau ada kemampuan itu kemampuan Allah. Hadis berikutnya, izashtakaita, apabila kau mengadu, ya. Badu' yadaka, ya. Maka letakkan tanganmu, kata Nabi. Haitsu tashtaki, bagaimana saja kesukaan, ya.
Mau diangkat, mau diterbiasi lah. Summa kul, ya. Bismillahillazi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i haza. Ini obat sakit ini. Ya. Summa arfa' yadaka summa a'id zalika witra. Insyaallah. Ini riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Anas. Kita ulang, izastakaita. Kalau engkau mengadu, itu ngadu ya. Ngeluh lah. Ya, kalau ngeluh, ngadu. Jangan ngadu ke orang. Ya, kenapa jangan ngadu ke orang? Bisa jadi dia musuhmu. Lord ini kan. Saya salah sasaran nanti. Atau orang yang memang tidak suka, memang saya dengerin, kan susah. Ya, ngeluhlah kepada Allah, dia maha mendengar keluhan hamba-hamba. Jangan ngeluh kepada makhluk. Bisa jadi temanmu itu tidak suka keluhan, atau dia suka, memang itu yang dicari, memang saya tunggu dari dulu. Iya. Atau memang orangnya tidak suka kita ngeluh, memang saya teman lu, ngilang-ngilain doh. Mengeluhlah kepada Allah. Iza stakaita fadha' yada, letakkan tangan, angkat tangan lah, ya. Tapi di sini bebaskan ini. Letakkan, taruh di dok, kan? Taruhlah akan tanganmu haitsu tashtaki. Sebagaimana kau suka saja. Tapi dua cara berdoa sih. Kalau telapak tangan kita dempetkan, pandang telapak tangan. Lihat TV itu selalu gitu. Memang itu cara kalau dempet. Tapi kalau dibuka tepat sujud itu kita pandang. Itu juga waktu kunut itu, kalau tangan dirapatkan, ini dipandang. Allahumma hdina biman hadait. Kalau dibuka ya tempat sujud itu dibaca. Jangan pilok-pilok sana kemari. Jangan tengok-tengok tengkuk orang, kepala orang. Allahumma hdina biman hadait. Ya. Boleh begini. Tapi paling bagus ya konsep kenabian. Sampai kelihatan ketiak beliau yang putih. Dia cukup tinggi diangkat. Kalau ini kelihatan tidak ketiak? Tidak kan, tinggi, cukup tinggi itu. Cukup tinggi karena kelihatan ketiak. Iya. Bukan artinya kita tengok ketiak orang, ngukur, angkat, masih atasan. Tidak. Ini hanya diperkirakan. Kalau kita sudah terasa kelihatan, ya sudah. Ya. Ini menampakkan butuh. Ya. Lalu konsep kita minta kapan Allah mau, jangan kapan kita mau. Kapan Allah mau. Karena Allah Maha tahu kecocokan kita. Ya. Kalau kapan kita mau lalu tidak cocok kan sia-sia juga. Mintalah kepada Allah yang paling utama untuk beribadah. Itu paling penting. Kalau kita minta untuk beribadah pasti dapat. Minimal pahala dapat kita. Atau minimal ketaatan, karena doa itu perintah. Ud'uni astajib lakum. Minta ku kasih. Coba teliti ayat ini. Ud'uni astajib lakum. Minta ku kasih. Kita minta sudah dikasih kita. Apa dikasih? Minta itu sudah dikasih. Nah, paham tak kalimat itu? Minta ku kasih. Iya. Dikira gampang minta, sulit minta itu. Minta itu dikasih Allah. Kita bisa minta itu sudah diberikan Tuhan. Paham ini? Kita bisa minta itu sudah pemberian Tuhan. Tuh, apalagi lama. Ya. Minta, ku kasih. Itu. Sudah dikasih. Ya. Tapi kena imit orang berdoa selalu dapat materi, itu salah. Karena paling bagus doa nanti diterima di akhirat itu.
Nanti besar nanti. Yang sudah kita dapat di dunia kadang-kadang dari kasih lagi. Yang sudah didapat. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Orang siapa ingin balasan di dunia dikasih di dunia. Wa may yurid sawabal akhirah nu'tihi minha. Barang siapa ingin nanti di akhirat dikasih juga di akhirat nanti. Tergantung keinginan. Ya, kita tidak pernah milih-milih mau di dunia pada akhirat, terserah Tuhan. Ya, mintalah kepada Allah. Ya, kapan yang Allah mau, pada waktu yang Allah mau juga. Ya. Jangan ngambek doa, ya Allah, berikan hambamu terserah mendek wah aduh. Ya. Tidak usah dibatas-batasi juga. Ya Allah kasihlah hambamu. Gede-gede aja dulu jemaah malik. Iya. Tidak ada orang mau sedikit maunya banyak. Iza stakaita pada yadaka haitsu tashtaki. Setelah kita mampu meletakkan tangan, kemudian bacalah. Summa qul. Kemudian bacalah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. A'udzu, aku berlindung. Bi'izzatika, dengan sebab kemuliaan Allah. Bi'izzatillah, ya. Aku berlindung dengan kemuliaan Allah. Wa qudratihi, dan kekuasaannya. Min syarri ma ajidu, dari kejahatan apa saja yang kurasakan. Dari kejahatan atau kejelekan, ya, ketidakbaikan, ketidaknyamanan yang kurasakan, yang aku dapati itu arti ajid kan. Wajada yajidu, jadi ajid. Aku berlindung, ya, dengan kemuliaan. Langsung ini kita berlindung kepada Allah ini langsung. Bukan kepada Nabi, bukan kepada orang soleh, tapi a'udzu bi'izzatillah. Biasa langsung a'udzubillah kan? Ini langsung bi'izzatillah, dengan kemuliaan Allah. Wa qudratihi, dan kuasanya. Kita berlindung kepada Allah dari apa? Min syarri ma ajidu, dari kejelekan. Syar itu jelek kan? Jelek itu rasa sakit maksudnya. Rasa sakit yang aku rasakan. Min waj'i haza, dari penyakitku ini, gitu. Ya. Bila perlu kita pegang dia sambil baca doa ini. A'udzu billahi bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i haza. Tekan dia. Min waj'i haza. Tekan yang sakit, tapi pelan-pelan sih. Dengan lo yang sakitan. Min waj'i haza. Kalau hati ya tekan di atas dadanya. Min waj'i haza. Jangan suruh orang tekan. Tekan sendiri, baca sendiri. Ya. Yeah. Dan ada di hadis itu. Doa langsung, ya. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Itu kita baca 7 kali sambil memegang yang sakit. Insya Allah berhenti sakitnya. Sama dengan ini sudah. Ya. Coba redaksi saja. Itu ya bismillahnya 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Lalu doanya 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Mana saja yang sakit, ya. Praktik diri sendiri saja. Insyaallah, ya. Kalau teman sakit, mana sakit pegang. Kalau lain jenis jangan pegang-pegangan. Iya, itu temannya saja. Sakit kepala, pegang kepala. Sakit hidung, pegang hidung. Pokoknya sakit dipegang. Ya. Nah, tapi ini langsung ditunjuk ini. A'udzu billahi. A'udzu. Bismillah dulu. Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i haza. Min waj'i haza. Dari penyakitku ini. Ya. Benar disebut sekali nih. Oh, ada di belakang nih. Summa irfa yadaka. Kemudian angkat tanganmu. Berarti tadi kita letakkan tangan, diajar tadi. Oh iya.
Padok yadaka haitsu tashtaki, ya. Taruh tanganmu di mana tempatmu ngadu tadi, artinya tempat sakitnya, ya. Iza stakaita, apabila kau merasakan sesuatu, merasakan sakit, ya. Iza stakaita, apabila kau merasakan sesuatu yang tidak bagus, sakit, do yadaka haitsu tashtaki. Letakkan tanganmu di mana ku rasakan sakit itu, ya. Letakkan tanganmu. Kemudian baca bismillah, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i haza. Summa irfa' yadaka, kemudian angkat tanganmu. Setelah kita pegang yang sakit, angkat tangan lagi. Ya. Angkat tangan. Summa a'id, kemudian ulangi. Zalika, hal tersebut witron secara ganjil. Tuh. 3, 5, 7, ya. Sampai jarak sakit tuh. Pegang dia. Bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i haza. Angkat. Pagi ulangi sampai ganjil, ya. Tuh. Kalau memang satu kali mantap selesai sudah. Kalau bisa 1, 2, ganjil 3, ya. Nggak bisa 4, ganjil 5, gitu. Ya. Berarti harus hafal ini, masa tertandir ngono. Auzubillah, suka tahu syuk ngono ngene. Ya. Kita lebih fokus ke kitab, bukan fokus ke penyakit. Kalau dihafal, insyaallah fokus kita ke sakit itu. Ya. Bismillah, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i haza. Ya. Tidak usah diganti, walaupun megang orang, rasakan saja gelombangnya kembali ke dia. Min waj'i haza, dari penyakit dia ini. Atau langsung dia boleh. Min waj'ihi haza, ya. Min waj'ihi haza. Ya, berarti diganti juga ajidunya. Yajidu, ya. Min syarri ma yajidu min waj'ihi haza. Gitu ya. Sampai sana. Ya. A'udzunya ganti juga. Ya. Dia berlindung. Ya'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'iha haza. Tidak usah diganti-ganti juga boleh. Tinggal lihat saja yang diputar patin, ya. Baca yang sama. Ya, insyaallah. Insyaallah. Ya. Kita pakai yang pertama tadi boleh. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru, pakai zal, ya. Wa uhadziru. Ya. Dari apa yang ku rasakan dan kuwaspadai, ya, uhazir, ya. Dari apa yang ku rasakan dan kuwaspadai, ya. Sudah aman, ya. Ini obat dikasih Nabi, masa dia yakin Nabi ngasih ini? Papunya aja yakin dia, gimana? Ya. Sudah obat sendiri nih, ya. Ya. Atau dibaca-baca walaupun tidak sakit, untuk membiasakan, ya. Ya, baca-baca. Kemudian sakit bismillah, a'udzu bi'izzatillah. Walaupun kadang hafal begitu dipakai, kita ingat dia aja hafal. Kita kitab dulu. Bismillah, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i haza. Agak lama, min waj'i haza, dari penyakitku ini, ya. Insyaallah. Jelas, ya. Sumarfa, angkat tangan lagi. Suma'id, kemudian ulangi. Zalika, hal tersebut witron secara ganjil, ya. Tuh, rahasia ganjil. Karena di ganjil itulah tempat kuburnya nanti, ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11, terus, wah. Ya.
Atau tapi ditang terus sama bono ganjil satu sai. Ya. Ya, itulah pegang-pegang pu baca. Nyatang serangan juga. Ya. Insyaallah. Berikutnya rawahu Ibnu Majahin an Abi Salamata. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Salamah. Rasulullah SAW bersabda mengatakan, "Iza asaba ahadakum musibatun falyaqul." Apabila seseorang di antara kamu ditimpa oleh satu musibah, ditimpa, dikenai maksudnya, ya. Soba kena, dikenai, ya, oleh satu musibah. Minimal ini dulu, jangan nunggu kumpul, satu saja, baca lagi. Datang lagi, baca lagi, ya. Apabila seseorang di antara kamu, lagi perempuan terserah, ya. Kalau sudah bilang seseorang, mau kelompok terserah. Mau 2 orang, mau banyak orang, ya, bisa jadi penyakitnya sama kan. Naik mobil bersama, mobilnya jatuh, ke penyakitnya sama, ya, musibah sama. Fal yakul, maka hendaklah membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Allahumma indaka ahtasibu musibati fa ajirni biha wa abdilni biha khairan minha. Tuh. Sekaligus sadar dan minta pengganti yang lebih baik. Ya, kita artikan dulu. Inna lillah. Sungguhnya kami milik Allah. Milik itu lebih dalam daripada kalimat saya atau kami dari Allah. Kalau dari belum tentu memiliki. Tapi kalau sudah memiliki pasti dari. Ya. Uang ini milik saya, seberikan kamu berarti uang ini dari saya. Ya. Ketimbang dari saya belum tentu, bisa jadi ini dari orang kan. Dititip ke saya. Dari siapa uangnya? Dari saya. Ya. Siapa yang ngasih dia? Wallahu a'lam. Ya. Tapi kalau milik kita berarti dari kita. Kalau kita ini milik Allah berarti kita dari Allah. Tuh. Karena lebih dalam lillah itu ketimbang minallah. Inna minallah. Lebih dalam inna lillah. Karena asal belum tentu dimiliki kita oleh asal. Ya. Saya dari Darul Hijrah. Belum tentu antum dikuasai dimiliki oleh Darul Hijrah. Ya. Saya dari rumah, belum tentu rumah itu memiliki kita. Malah kita yang punya rumah kan. Dari mana? Dari rumah. Tapi kalau milik, ya sudah. Otomatis dari. Biar sadar ini. Kita ini dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kepadanya akan kembali. Kita akan kembali. Kalau kita dari sana, ya jelas kembali ke sana. Tuh. Tapi kita harus sadar nih. Kalau mau ketemu Allah harus baik-baik. Harus banyak bekal. Ya. Tuh. Dengan Malaysia doang melewule. Darah juga modal semua lule. Semalam kita berdaya tinggal dong. Ya? Semalam kita berdaya terima anak kita itu banyak pikiran. Ya. Tapi kalau hasil kita banyak, dikirim banyak, kapanpun pulang oke. Oke? Oke, dikirim banyak. Semendadak-dadak pulangnya tetap santai tenang. Apalagi memang kontraknya habis. Ditelepon mendadak, tapi sering ngirim. Yang dibawa juga sudah siap banyak. 1 pulang, 2 pulang kata keluarganya. Bapak sudah mau mati. Sekarang berangkat kan uangnya banyak. Iya. Itu untungnya kalau banyak modal dan bekal kita. Saya mencontohkan logika ini ke Malaysia. Kita pulang ke Allah itu sama itu. Ya.
Betapa bahagianya kita pulang menuju Allah, bekal yang banyak. Kita ngirim sudah sering. Mau dah habiskan kontrak, terserah. Mau mendadak juga, terserah. Enak kan? Iya, tapi kalau ngirim dah pernah, di bawah ndak ada. Apa dia bilang? Kirim tak kepean jodoh. Malah dia yang mau dikirimkan, coba. Apa kata keluarga? Pelot-pelot ke sini. Seharusnya dia yang ngirim, karena di situ kerjanya cari uang. Malah mau dikirimkan uang, kan tidak logis itu. Tidak logis itu. Ya, karena itulah jangan mengandalkan orang. Jangan mengandalkan orang. Ya, karena Nabi mengatakan, ya, tu'radu mak'adahu minal jannah awin nar fi qabri. Diperlihatkan sudah tempatnya orang mati itu, di kuburnya di neraka atau di surga. Sudah di kuburnya diperlihatkan. Ya. Tu'radu mak'adahu minal jannah awin nar fi qabri. Diperlihatkan tempat posisinya. Apakah dia termasuk ke surga atau ke neraka? Di kuburnya, di kubur kita diperlihatkan. Nah, kalau orang yang diperlihatkan surganya, dia ingin cepat segera kiamat, segera masuk. Tapi kalau orang yang diperlihatkan nerakanya aja, aduh ke kubur urung kiamat, masih nyala. Ya, itu. Siapa yang didekati oleh mati? Dikira yang sakit didekati, enggak. Mati tidak mendekati orang sakit. Yang didekati orang hidup. Ya, yang didekati oleh mati orang hidup. Apakah hidupnya sehat? Dekat dengan mati juga. Karena yang paling dekat dengan kita apa? Kematian paling dekat dengan kita. Apakah kita sehat, kita sakit, kita tua, kita muda, sama. Anak kecil juga dekat dengan mati. Dikira jauh. Makanya banyak anak kecil mati kan? Banyak. Dalam kandungan saja didekati oleh kematian. Iya. Karena dua alam dapat orang mati. Alam rahim dan alam dunia. Dua alam dapat orang mati. Tapi semua orang yang mati di alam rahim selamat semua. Masuk surga semua. Masuk surga semua. Karena belum balik mereka. Atau dia mati di bawah umur 15. Selamat semua. Nomor antum, nomor aku nih coba. Mudah-mudahan selamat lah kan. Amin. Ya. Karena selamat itu selamati. Hidup tuh belum tentu selamat sih. Ya. Makanya kita bermohon kepada Allah husnal khotimah. Itu doa ajar Nabi. Allah marzuqna husnal khotimah. Walaupun kita baik-baik, kita tidak tahu kesalahan. Makanya kita diajar doa. Allah marzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, berikanlah saya bertaubat nasuha sebelum mati. Kalau Allah berikan, aman. Lalu dikasih husnal khotimah. Itu. Semua didekati oleh mati. Muda dekat juga dengan mati. Makanya banyak anak muda mati. Banyak dah? Banyak. Ya. Belum tentu yang sehat tidak mati, yang sakit belum tentu. Makanya ulama mengatakan dasarnya wa kam min sahihin mata bi ghairi illatin wa kam min saqimin asyahina min ad-dahri. Berapa banyak orang sehat mati tanpa sakit. Berapa banyak orang sakit tidak mati-mati. Tapi dulu yang menjenguknya itu mati. Tapi dulu pulang-pulang tabrakan langsung mati. Yang masih rumah sakit masih hidup itu. Tapi saja bisa jadi. Wakam arusain, ini kan? Ya dahaku. Berapa banyak pengantin tertawa siang dan malam. Dia tidak tahu bahwa kain kapannya sudah jadi. Gitu. Sudah jadi kain kapan kan? Namanya saja kain kapan. Kain kapan? Mati baik. Sudah ada di toko?
Sudah ada, sudah dijahit itu. Namanya kan kain kapan. Kapan? Ya kapan-kapan. Sekarang mau besok sudah ada. Ya. Yang paling penting kita bersiap dengan amal soleh. Gitu ya. Apalagi doanya, Allahumma indaka ahtasibu. Allahumma, mimnya pengganti unida. Ya Allah, gitu kan. Kalau dihilangkan ya, jadi mim. Allahumma. Itu pengganti unida itu. Makanya terjemahnya, duhai ya Allah. Indaka ahtasibu. Kepadamu aku menyerahkan diri. Ya. Indaka ahtasibu musibati. Kepadamu kuserahkan musibahku ini. Kusandarkan ya musibah yang menimpaku ini. Fa'jurni fiha. Berikanlah aku pahala di dalamnya. Itu. Ya. Allahumma indaka ahtasibu musibati. Ya Allah, di sisimu kuserahkan musibahku ini. Fa'jurni fiha. Ya. Berikanlah aku pahala di dalamnya. Wa ubdilni biha khairun minha. Ya, gantilah kepadaku dengannya yang lebih baik darinya. Itu. Kita mohon diganti lebih baik. Ya. Sudah dapat pahala, dapat ganti yang lebih baik. Itulah pentingnya kita menyerahkannya kepada Allah. Allahumma indaka ahtasibu musibati. Ya, itulah kita mengeluh kepada Allah. Ya. Kalau innalillahnya kan hafal semua ini kan. Itu bawa hafal sudah itu. Allahumma indaka ahtasibu musibati fa'jurni biha. Terus wa ubdilni biha khairan minha. Itu. Ini diajar Rasulullah kepada Abu Salamah, istrinya ini. Yang mati perang, suaminya. Allahumma ajirni bi musibati wahlub li khairan min. Sama si redaksinya. Sama maksudnya walaupun beda-beda redaksi. Allahumma ajirni bi musibati. Ya Allah, berikanlah aku pahala ya pada musibah yang menimpaku. Wahlub li, gantilah padaku khairam minha, yang lebih baik daripadanya. Musalamah diajar oleh Nabi doa ini. Ternyata dibaca yang melamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau baik dari suaminya jadinya, kan? Abu Salamah mati perang. Musalamah disuruh ngamalin. Ternyata yang melamarnya Rasulullah. Apa doanya itu? Bukan sekedar lebih baik itu jawab. Wah. Santar lebih baik itu. Itu. Kalau ditimpa musibah. Kalau tidak ada musibah aja tidak usah. Ya. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ayat kesabaran dan kesadaran. Pertama ayat sabar. Atau sadar itu dulu. Mana duluan? Sabar apa sadar? Sadar dulu ya. Sadar dulu. Sadari bahwa kita ini milik Allah. Namanya milik mau diapakan? Terserah. Terserah. Iya, namanya milik. Kita kan punya uang nih, atau punya HP milik saya. Saya mau jual, saya mau cas, saya mau apa, terserah saya. Itu. Bagaimana kepasrahan HP kan? Mau dijual oke. Dikasih cuma-cuma oke. Dilempar oke. Bisa tawakalnya kayak HP? Bisa enggak? Tuh, enggak usah ngeluh-ngeluh. Terserah Allah. Terserah Allah. Untung-untung yang dibayar separuh, yang diambil semua, terserah dia juga. Untung. Nah, kalau sadar itu, lalu membuat kita sabar. Sadar itu kan membuat kita sabar. Maka sadar dulu. Sadari kita ini milik Allah. Namanya miliknya diapa-apakan. Diambil sekarang, besok lusa. Siap? Hah? Siap? Pun ragu-ragu siap nanti. Siap tuh, mana? Siap. Sekarang juga siap.
Siap. Allah. Berarti belum sadar dimiliki Allah SWT. Kapanpun kita harus sadar dimiliki Allah. Ya. Nah, dengan kesadaran kita dimiliki Allah, tidak diambil, kita bertambah syukur luar biasa. Di tengah-tengah orang dipanggil mati hari ini. Ya. Di tengah-tengah orang terkapar di rumah sakit, klinik, puskesmas, kita sehat mengaji, coba untungnya luar biasa. Mana sudah sehat ngaji lagi. Sehat saja masih untung kan? Walaupun tidak ngaji. Untung? Untung kita sudah sehat ngaji lagi, Masya Allah. Ngombe sayang nenek, udah mikir-mikir. Makanya perbanyak merenung. Perbanyaklah merenung. Mendatangkan ketenangan dan luar biasa. Ya begitu. Paham ini? Ya, kita terus sadar terus. Insyaallah tabarakallah. Itu maknanya yang 69. Ya. Berikutnya riwayat Ibnu Majah, sama ini ya. Tapi riwayat sahabat berbeda. An Abi Hurairah. Tadi an Abi Salamah, di bawah an Abi Hurairah. Rasulullah bersabda, "Iza asbahtum." Apabila kau berada di waktu pagi. Ya. Berarti subuh, bangun tidur, ya. Faqulu. Maka bacalah, Allahumma asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Itu diajar doa. Kalau kita belajar di waktu pagi, ya, subuh baca dulu. Allahumma ya Allah, asbahna, ya, kami berada di waktu pagi. Wabika amsayna, denganmu juga kami akan bisa berada di waktu sore. Wabika nahya, denganmu kami hidup. Wabika namut, denganmu juga kami akan mati. Wa ilaikal, kepadamu, ya, tempat kembali. Insyaallah. Kepadamu tempat kembali. Bukan artinya Allah tempat, bukan. Kita ke sana semua. Ya, insyaallah. Baca 3 kali coba. Allahumma asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Andai kata kita kias, sore tinggal ganti. Asbahna menjadi amsayna langsung wabika asbahna. Allahumma amsayna wabika asbahna wabika nahya wabika namut wa ilaikal masir. Itu saja diputar, ya. Pagi lagi begitu, sore lagi begitu, ya. Kalau terus begitu mati aman. Mati berdoa. Ini pagi sampai sore, ini efeknya itu. Efek sampai sore. Baca sore sampai pagi lagi. Ya. Tuh sih, luar biasa. Paham sudah itu? Tidak perlu saya panjang lebarkan. Ya, penyerahan diri ini sama dengan doa yang ada nada lain itu. Ya. Apa bunyinya itu? Hah? Apa? Yang besar? Allahumma asbahna wa asbaha mulku lillah wa alhamdulillah. Iya. Ada satu. Kayak doa Nabi atau diajar sebelum kita selesai sholat itu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal.
Nabi betapa khawatirnya dari siksa kubur. Coba orang tak mungkin siksa kubur, tidak mungkin siksa jahanam, tapi gitu khawatirnya. Tetap berlindung kepada Allah. Ya, kena waktu sholat terbaik, maka sangat baik kita membaca sebelum salam. Ya, Allahumma inni a'udzubika apa tadi itu? Min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya 71. Ini riwayat Abu Nasir As-Sanjari dari sahabat Umar, ya. Rasulullah bersabda, izat dojakta, apabila kamu tidur, ya. Ini pakai fi'il madhi dia. Artinya sudah pasti tidur, ya. Izat dojakta, apabila kamu tidur, pakul, maka bacalah ini. Bismillahi a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadbihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahduruni. Ya. Ini bentang juga dikasih sebelum tidur. Ya. Sebelum terlelap baca ini. Bismillah dengan menyebut nama Allah. A'udzu, aku berlindung. Bi kalimatillahi tammat, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dengan firman-firman Allah yang sempurna. Dengan kalam Allah yang sempurna. Berlindung dari apa? Min ghadbi, dari murkanya. Jangan sampai kita dapat murka, ya. Jelek baiknya suatu dari murkanya. Panas dinginnya neraka dari murkanya. Kalau Allah tidak murkanya, tidak panas neraka itu. Ya. Makanya Siti Adawiyah mintanya begitu. Ya. Dia sanggup masuk neraka dengan redha Allah daripada masuk surga dengan murka Allah. Ya. Ya Allah, jika aku beribadah kena surgamu, tutup surgamu. Itu kata beliau. Kalau aku beribadah kena mencari surgamu, tutup surgamu semua. Kalau aku beribadah takut nerakamu, buka lebar-lebar nerakamu untuk saya. Tetapi kalau aku beribadah karenamu, jangan sampai kau tengok mukamu, kata beliau. Jangan palingkan mukamu dariku, ya Allah. Kalau aku beribadah karenamu, jangan sekali-kali palingkan mukamu dariku, untukku, ya Allah. Itu kata beliau. Ya, insya Allah. Berarti neraka itu tidak panas kalau Allah reda, ya. Sanggup masuk neraka dengan reda Tuhan? Sanggup kan? Kalau kita masuk neraka dengan reda Tuhan berarti kelas malaikat kita. Karena yang malaikat sekarang tuh banyak di neraka. Ya, malaikat Malik di mana itu? Di neraka. Malaikat Zabaniyah itu banyak. Satu kekang jahanam itu 70.000 yang pegang malaikat. Satu kekangnya banyak, kekangnya 70.000. Berapa itu hanya pegang jahanam doang, pelebeknya doang ini. Belum nunggu-nunggu pintunya itu. Belum yang pegang rantainya, pegang palunya, pegang ularnya, pegang gitu. Belum. Ini hanya pegang kekang jahanam doang. Buas jahanam itu. Buas. Coba pikirkan coba. Kuda sebuas-buas kuda, dua orang yang pegang, diam dah. Diam kuda. Ini jahanam. Kekangnya 70.000. Setiap satu kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Sudah berapa ratus ribu malaikat yang pegang kekang jahanam, begitu puasnya. Milih nengakan dengan doang ini kan. Ngamuk doang ini. Ya Allah. Dan tetap ganasnya itu. Sampai sekarang ini ganasnya. Milih ngamuk akan dengan, ya Allah. Karena kita dengan tahun baru merayangnya milihnya, ya Allah, sudah lepas. Jahanam ini, insya Allah. Tapi semua mereka yang menarik tidak kepanasan, karena mereka bertugas dengan izin
dan redha Allah. Ko tarik ke kang jahanam. Nggih ngene bandara panas kada betok-betok. Karena mereka masuk dengan redha Allah. Itu. Daripada Harut wa Marut malaikat, tapi dengan murka Tuhan dia dapat. Walaupun di sumur Babylon mereka kepanasan tapi hari ini. Karena dengan murka Allah. Malaikat Harut wa Marut itu malaikat itu. Satu contoh malaikat yang Allah tugaskan dikasih nafsu. Karena mereka mendikti Tuhan. Mengkritik Tuhan yang menciptakan manusia jadi khalifah. Ataja'alu fiha mayyubsiru fiha wa yasbiqud dima. Kenapa engkau menciptakan manusia sebagai khalifah yang suka saling bunuh, tumpah darah? Kenapa tidak kami saja yang bertasbih? Hanya Allah suruh pilih temanmu yang terbaik. Akan kutugaskan menjadi khalifah. Dipilihlah Harut wa Marut. Itu malaikat terbaik itu. Dari seluruh malaikat terbaik. Mereka dikasih nafsu, langsung kirim ke dunia. Nek mau enggak pegawaian yang rayu-rayu di bertemu Zohrah. Midang-midang. Iya. Dan dua-duanya sepakat serempak jamak ngerayu. Zohrah tidak mau dia. Kecuali kau serahkan ilmu terbangmu ke saya, kata dia. Baru saya kasih cintaku padamu. Namanya orang kesurupan begitu, ya jangankan ilmu, nyawa saya kasih. Mikirin kan? Ya namanya orang begitu. Diserahlah ilmu terbangnya ke Zohrah. Diambil. Lalu Zohrah nanya, bisa coba? Coba. Dicoba terbang dia. Sampai hari ini tidak turun-turun. Di langit namanya bintang Zohrah. Harut wa Marut bisa terbang, orang dari ilmunya dicabut sudah. Sudah berpindah ke Zohrah. Makanya tersiksa dia Harut wa Marut. Sampai tugasnya mengajarkan orang seher di dunia. Mereka lah malaikat yang ajar orang seher di dunia. Makanya ada seher di dunia. Santet, teluh. Apa lagi namanya? Nah, paraspati, putu hijau. Ya, banyak namanya. Beda-beda pulau, beda-beda namanya. Sulawesi namanya apa itu? Doti. Hah? Dodi. Doti. Ah, itu kan. Doti. Itu seher juga itu. Sudah seher, sudah begik. Sudah teluh, sudah santet. Itu banyak namanya. Ya. Nah, lewat kaifiat itu kita bisa sebut semuanya. Dengan berkat keramat guru besarku, berkat kaifiat salawat nadotain, ya, jauhkan aku dari santet, begik, suki, teluh, doti tadi ya, paraspati itu yang bahaya, karena yang kena semua kan jadi api itu, berat. Mirip-mirip dengan orang pekir itu. Orang pekir itu yang bisa membatasi hidup manusia. Mati 5 menit, 5 menit. Iya. Tinggal dicoret-coret sama kita gitu. Jatuh. Kalau tidak punya benteng di jasad kita. Kalau kita punya benteng lebih tinggi kita, ya dia yang terkapar, balik. Nabrak dirinya. Ya. Nah, itulah kita butuh penjagaan dari sekarang. Jangan nunggu setelah pulang kalian bonyong-bonyong wirid, orang sudah siap dari kemarin akan menghantam dirimu. Dari sekaranglah kita siap. Ya. Kalau saya saja bilang begitu. Saya sebelum ke Solatiyah belajar begini dulu 2 tahun kebatinan di Maghrabi. Saya belajar dari kakak saya Tengguru Sobur. 1 bulan di Lombok meninggal dengan seher, kata beliau. Jamak-jamak bercerita. Dia disantet. 1 bulan pulang dari Solatiyah meninggal. Saya belajar dulu kebatinan di Maghrabi 2 tahun. Baru saya masuk Solatiyah. Karena panas sekali seher di Lombok dulu, kata beliau. Dia sudah 2 tahun belajarnya, wirid-wirid dulu. Belajar. Bongol-bongolan uli mah. Hah? Ya, jangan bongolan pulang.
Karena digambarkan kampung itu sebagai hutan. Kalau sudah hutan pasti ada anjingnya, pasti ada babinya. Itu artinya pasti ada orang jahat yang pegang santet itu. Mereka tidak bodoh kita marah. Ya, yang penting dia iri hati, masang. Kita lebih laris dagang kita. Sudah. Ya. Lebih laku anaknya kita belum kawin, dia belum kawin, marah lagi dia. Ya. Apalagi diganggu keluarganya. Ya gitu. Itu kata guru besar kita dulu cerita. Keris itu kata beliau tanpa gagang, ces mancap di tembok kata beliau. Itu pedang pekir katanya. Iya, pedang pekir. Di atas kepala kita dia. Kalau kita tidak nunduk, kena kita kata beliau. Mancap di tembok. Ayah saya nunggu di pintu. Dia kata langsung kejar, perang sudah di luar. Tongtang. Gitu. Iya, dia sedang tulis hizib, terus diganggu oleh orang. Itu mengarangkan kita hizib itu. Tiap malam ayahandanya perang, menjaga beliau. Merasa terganggu mereka yang bawa ilmu hitam. Iya. Sekarang kita tinggal mengamalkan dan bawa hizib doang, malas. Malas ya? Hah? Mulai lalu sejam, ya. Padahal itu pembentengan diri. Makanya kalau berhizib niatkan mengisi diri. Innamal a'malu binniyat. Niat ngisi diri. Karena di dalamnya banyak asma. Itu akan mengisi jasad kita sebagai kuat. Itu jangan hizib-hizib ton. Kalau ngapal Muhammadun. Aduh. Ya, kita dulu kalau sepol itu air di depan. Ya, beliau duduk sisiban sudah sampai selesai. Atau kadang-kadang nanti beliau keluar tengah. Ya, atau kadang-kadang pas doa beliau keluar. Ya sudah. Ya, disuruh kita bawa air, jadi obat kita bawa pulang. Orang yang berisip sekarang, buat tono aina. Buat tono kode-kode janda. Gelas-gelasan itu teman. Ya, kan dimasuki asma-asma dalam hizib itu, ya. Jadi obat nanti dibaca kalau orang sehat minum. Itu ya dulu, ya. Karena ada yang bawa air kan abot ya. Ya. Itu dulu begitu. Bismillah. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadbi. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya dan azabnya. Iqab itu azabnya. Kalau ghadbi itu marahnya, murkanya. Makanya didahulukan godok. Karena tidak ada artinya iqab kalau Allah tidak godok kan. Dia murka dulu baru panas azab itu. Ya. Kalau azab tanpa panah, azab tanpa marah, tidak panas. Tadi malaikat masuk neraka, panasan enggak? Enggak, karena mereka masuk dengan redha Allah. Sama dengan penjara. Sampai hari ini senangnya penjaga penjara, petugas-petugas, walaupun mereka di dalam juga, senang dia. Kalau dipecat susah. Karena mereka masuk penjara dengan izin atasan. Dengan SK, senang dari penjara dia. Senang daripada dikeluarkan pecat lah, darah gaji. Sakit penjara kalau dengan murka, dengan perbuatan kesalahan pidana, itu baru sakit penjara. 1 hari penjara sakit, apalagi bertahun. Tapi kalau masuk dengan reda atasan, siap saya tugaskan di penjara, siap dia. Karena anaknya enak makan gajinya kan. Ya. Itu namanya makan gaji dari penderitaan orang lain ya. Hah? Bisa diwasakan begitu? Enggak ya? Enggak, memang nasibnya di situ gitu, bukan bahagia di atas penderitaan orang lain di penjara itu kan? Enggak ya? Enggak ya? Enggak, karena memang tugasnya itu. Kalau udah dijaga kan bisa kabur-kabur semua kan? Iya, insyaallah. Yang paling susah itu jaga orang-orang stres itu.
rumah sakit jiwa itu. Milu stres penjaga itu. Ya Allah. Milu ya jogangan. Insyaallah. Lebih susah di situ. Ya, karena tidak bisa diatur orang gila itu. Kalau sudah bisa diatur berarti sembuh sudah itu. Tidak bisa diatur, suruh makan, ngelanjakan. Suruh tidur, melempar, susah pokoknya. Ya Allah, kalau jaga penjara enak. Tinggal dikunciin, mereka tidur sudah. Waktu makan dipanggil makan, orang gila ya Allah. Lebih gila penjaganya daripada yang gila itu. Luar biasa. Itu aja tidak nyaman pokoknya. Walaupun dia masuk dengan redo atasan, tidak nyaman. Tidak nyaman, stres ini. Insyaallah. Wa min syarri ibadih. Nah ini penting intinya. Kita berlindung kepada Allah ya dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan hambanya. Apakah hambanya manusia, hambanya jin, ya, hambanya hewan, hambanya ya apa saja, ya, hambanya dia pakai yang disuruh nyuri uang tuh toyol. Ada juga manusia jadi toyol, suaminya jadi toyol. Malam disusui, siang disuruh cari uang. Boleh dah. Jadi toyol aja. Jadi itu tugasnya dia. Dia netek sama majikannya itu, walaupun itu. Kalau enggak, bubar mereka. Terpaksa demi uang kan. Dikasih toyol itu nyusu. Itu coba. Padahal siapa itu? Namanya uang sudah. Orang kalau sudah uang kembali ke watak hewan. Karena otaknya kan uang, jadi banyak uangnya jadi beruang. Kalau sudah beruang berarti hewan. Hewan beruang ya. Orang yang banyak uang namanya beruang kan? Ya. Wa min syarri ibadih. Kita berlindung dari kejahatan hambanya. Wa min hamazati syayatin. Tuh. Dari gangguan setan setan. Apakah setan jin, setan manusia. Wa ayyahduruni, yang akan mendekatiku itu ya. Yang akan menghampiriku. Ya, supaya kita berlindung kepada Allah. Semua sudah masuk ini. Santet itu masuk, senggeger itu masuk itu. Senggeger itu kejahatan manusia juga itu. Ya, kecuali kalau niatnya melet langsung kawin aja bagus. Biasa orang melet nyakit-nyakitin orang kan. Atau morot-morot orang, atau morot-morot. Memanfaatkan orang. Ya. Dengan masang pelet jadi hatinya besar, apapun yang diminta dikasih. Tahu dia perempuannya pedagang dipeletin. Bilang jelo udah ketolak sabun, mau doang. Sampo mai. Karena mereka tidak sadar itu. Ini juga termasuk seher cinta. Seher tidak boleh. Nah kalau kita pakai kawin boleh. Ya. Langsung karena banyak jodoh kan banyak sebab. Bisa lewat pelet juga. Ada kawin pakai pelet? Banyak kan? Tuh, jadi salah satu Tuhan menaruh jodoh lewat pelet, ya. Tuh. Tapi pagar juga dirinya supaya tidak kena pelet gitu. Ya. Biasa orang memaksa kehendak itu kan. Ya. Kalau sudah dijodohin cuma tidak mau dipeletin, nah itu aja baru. Sudah dijodohkan tapi yang perempuan tidak mau dipelet, ya boleh. Dengan memang dia milih ini. Bayu istilah apa tuh? Cinta ditolak gitu kan. Dukun bertindak gitu. Ya. Tunggu dukunnya kalau tinggi, kalau dukunnya bawahan ya kembali lagi gitu. Ya. Amalkan ini semua, dikasih benteng-benteng semua ini. Dari atas sudah berapa dikasih ini? Dari pokoknya kalimatnya auzubillah sudah benteng semua itu. Benteng semua sampai bawah ini insyaallah. Ya.
Bismillah, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu juga disebutkan di sini, ya. Berlindung juga itu. Ini lebih lengkap ini, ya. Lebih lengkap ini. Tapi kalau khalaq pendek tapi lengkap juga itu. A'udzu billahi apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan apa yang kau ciptakan. Bisa jin, bisa manusia, bisa setan, bisa hewan. Pokoknya apa yang diciptakan Tuhan membawa kejahatan, terlindung kita. Pendek kalimatnya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada benteng sih. Namanya Yasin pasak bumi namanya. Kalau kita baca dia netral. Tanah itu netral. Mungkin ada botol yang ditanam. Mungkin ada rajah yang ditanam. Bisa netral itu. Dengan ilmu namanya Yasin pasak bumi. Yasin pasak bumi. Tangkila ardoh. Apal tuh? Tangkila ardohu. Dibaca tangkila ardoh. Allahimhum ala Yasin. Allahimhum ala Yasin. Tidak usah kau protes rajahnya, memang begitu nadanya. Ya. Allahimhum ala Yasin. Tangkila ardoh Allahimhum ala Yasin. Ya. 11 kali pagi malam, ya. Salat subuh 11, maghrib 11. Tiup mana yang diniatkan, tanah atau rumah diniatkan. Kalau dirinya sebagai tanah, tiup dirimu, menetralisir seluruh negatif, ya. Seluruh santet itu kan negatif itu. Untuk mengembalikan santet itu. Mungkin dia tanam botol, mungkin apa, atau mungkin nanam di jasad kita. Sengaja itu dimasukkan ke mana kah? Kan ke tubuh manusia kan? Ya, netralisir pakai itu. Yasin pasak bumi namanya. Yasin, hafal sudah? Tangkila ardoh Allahimhum ala Yasin. Oke. Kira kali 11, ya. Kalau mau lebih mantap ya baca sekali nafas. Tahan wah. Tangkil Allahim ala Yasin, tangkil Allah. Kalau tidak mampu ya berapa saja dulu. Tahan nafas saja biar masuk, ya. Mana tabal ya? Baca subuh 11, maghrib 11. Kita tahu angan dengan kan? Nanti berdagang baca. Ya, kita tahu namanya manusia setan. Setan itu memang tugasnya mengganggu. Nah bagus kena dengan. Nah salah kena tugasnya mengganggu. Tapi bagus itu. Ya. Bagus enggak itu? Bagus. Iya, Allah buat itu supaya kita naruh sabar sih. Ya, kalau dikasih nikmat naruh apa? Syukur. Kalau begitu jelek-jelek naruh berarti sama bagusnya. Kalau supi, ya, makanya tidak boleh sakit hati sama siapapun. Kalau ada yang jelek sama kita, tempat kita naruh sabar. Kalau ada yang baik sama kita, kita taruh sama bagusnya kan? Tuh, makanya tidak boleh sakit hati sama orang. Sejahat-jahat orang tidak usah ikut jahat. Biarkan dia bawa jahatnya sendiri. Selama dia yang jahatin kita tidak terganggu, biarkan saja jahat. Ya. Tuh. Tapi kalau diganggu kita sampai kita terganggu, ya jangan coba gitu. Ya. Nanti saya kembalikan, kan gitu. Ya. Kembalikan. 11 tadi ya. Sudah hafal ke? Wajarnya kadang-kadang ngadu dulu ada. Sudah jadi itu. Coba baca satu kali. Allahum kebalik. Allahimhum.
Di situ mah rahasianya him. Ya, tidak ada kalimat begitu kecuali kena dirajahkan, kecuali kena ilmu. Ya, Allahim, tidak ada Allahim sebenarnya. Tapi kena dia ilmu baru dia bereaksi ya sudah. Nggak boleh kritik dan tanya. Allahim hum ala yasin. Sudah sekali. Tiup mana tempat yang memang dicurigai itu disterilkan, ya, distabilkan agar tidak mengganggu orang luar, ya. Rumah ditanam stabilkan, berarti orang masuk tidak terganggu, aman, ya. Hati-hati. Ustadz Sahar itu dulu kenapa sakit meninggal, mudah-mudahan selamat. Beliau itu waktu baca khutbah ditiup dari belakang oleh orang, dia jatuh ke belakang. Jatuh waktu baca khutbah Jumat. Ya, jatuh sudah. Lama beliau sakit itu. Ya, itu namanya orang. Kita ngerjakan bagus diseherin juga. Namanya dengki kan. Ya doang khutbah dengan ini kan. Ya, insyaallah. Curiga anda boleh, waspada bagus sih. Kita waspada namanya. Sebelum hujan sedia payung, sebelum pulang siap di sini gitu. Ya siap dari sini. Wana kena mati sudah sadar tono. Ya telat itu. Hah? Ya siap di sini. Mumpung waktu banyak. Ya. Tuh, riada dulu, amalan-amalan. Ya. Baca amalan-amalan gitu. Macam dulu bega mau udah macam 4 tahun. Rata-rata 44 malam, 40 malam. Jarin beli sipin beli. Ya, ayat kursi jarin beli. Ya. Atau inautain atau kulhu jarin. Ya. Diadakan kulhu ahad. Ambil dulu dia. Ambil dulu namanya doa suratul ikhlas ya. Memang di situ kan ada disuruh riadahkan dia. Temukan hodamnya namanya Abdul Wahid ya. Tuh, kalau sudah ketemu bisa bicara, sudah aman. Ya, jaga kita kembali. Abdul Wahid. Cuma satu hodamnya alilas itu. Abdul Wahid ya. Betul-betul sakit dia terperintah jambi, iya ladar ya. Ladar ya kan? Ya. Itu hodam, ini hodamnya ya. Tujuan kita riadah untuk menundukkan hodam sebenarnya. Kalau sudah tunduk hodamnya, kita dikawal aman. Nah, kalau kita membantu orang lewat berobat, nanti hodam itu yang ke sana. Sehingga kalau pada ulama jadi keramat dia gitu. Banyaknya doa wirid yang beliau amalkan, jadi banyak hodam yang mengikuti. Tidak suka hodam itu majikannya disebut-sebut jelek oleh orang. Kotek ngepipina sengot, wah nanya Pak Tuan guru sengot ini. Dikatakan keramat itu. Memang kemuliaan beliau. Kemuliaan beliau. Ya. Itu yang ganggu, ya. Dibakar rumahnya, wah nanya guru sido balen. Keramat jadinya. Itu karena kemuliaan memang. Ya, itu ulama-ulama besar karena banyak wirid yang jadi, yang diriadohkan, yang dia terus baca, jadi banyak hodam yang mengawalnya. Bisa pasir jadi, iya, jadi bom, bisa apa itu tergantung beliau. Itu jadi dihidupkan, diriadahkan, ya, itu, jadi cepat dia. Jadilah beliau itu, ya, disebut karomat. Mereka sendiri tidak pernah nyebutnya karomat karena dianggap biasa. Sudah riadoh, dapat kawalan ya pas lah kan, pas enggak ya, yang punya tidak pernah merasa keramat, orang lain yang mengkeramatkan gitu. Orang lain yang mengkeramatkan itu. Kembali ke konsep dulu, semua di dunia ini biasa saja, cocok saja. Contoh saja, orang nabung uang 50.000 setiap hari, dapat kuli 50 sampai 10 tahun dia nabung, banyak enggak itu? Banyak. Nanti dia misalnya 10 tahun kan keramat manusia. Dia tidak pernah bawa uang, bawa ATM doang. Tinggal keluar 500, udah mantap. Keramat orangnya.
Iya, orang yang bilang keramat dia itu biasa sih. Iya, orang lain bawa dompet dia tem doang, belanja di mall, dia mele belanja jati di kena bawahnya banyak. Udah dibatasi dengan malam, seret doang, udah dibatasi dengan siang. Ya, bayar begitu ini, sudah. Kapanpun dia belanja keramat. Ya, itu contoh logika maksud saya. Bukti keramat. Mereka tidak masa keramat. Cocok sih karena memang itu ikhtiarnya. Ya. Sama dengan orang yang nabung ilmu itu, belajar tiap malam, nabung ilmu namanya. Belajar tiap malam, begitu dia dipakai, kok nyugul ulangnya doang. Marah dulu mikir, doang kan? Dulu mikir, keramat sepertinya. Kalau mereka tidak keramat, itu wajar-wajar. Nah, sudah tabungannya, begitu kan? Paham ini? Iya, gitu. Ya udah cukup ya. Paham tadi ya? Tujuh berapa tadi itu? 71 itu paham ya? Kita baca sebagai benteng kita ini, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bikalimatillahi tammati min ghadbihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazatis sayatin wa ayyahdurun. 3 kali saja sudah cukup. Ya. Ini Nabi yang kasih nih. Ya, alhamdulillah. Bentengnya diri, ya. Bisa jadi keluar nanti ke safari kemana, ya. Tuh. Saya waktu safari ke Sulawesi langsung disetul pakai ini dia, langsung pingsan teman itu. Langsung diseher pakai mic dia. Yang duduk ngaji itu yang nyehernya, jadi di mesin itu langsung palang batu. Iya. Lelah suwi apa alang sejam terus hidup bentengnya. Lawan aku semua yang di sini. Apakah minta nonton dengan wah kalah? Wah kalah. Iya, tuh. Dicoba kita udah orang, ya. Karena kita keluar dikira sakti kan. Wah ini pilihan keluar ini. Padahal palah bengan. Iya. Insyaallah. Jika kita memberani saja seorang keluar, namanya kita jauh dari Lombok ke sana. Dan kenal Lombok ilmunya luar biasa. Padahal kita tahu barang luar biasa. Sampai sana dia semalam dia tahu kan kita keluar itu. Ya, itu insyaallah. Ya. Kita tidak tahu ya. Yang penting sudah siap payung sebelum hujan aman kita. Ini mana boleh bahasa nak mikir orang payung deman beli malik. Mikir masih. Boleh bahasa sampai payung mana. Tidak ada. Ya. Cukuplah kata guru besar kita. Saudara saya Tangguh Sobur meninggal karena santet. Saya belajar dulu 2 tahun. Baru masuk Solatiyah. Sudah kebal beliau. Hanya pulang ke Lombok, makanya canggih sudah. Ya. Setiap malam multah itu beliau keliling itu. Karena para pembenci itu masang seher itu di semua tempat. Terutama gerbang masuk lapangan multah itu. Kalau beliau tidak keliling, bisa jatuh semua nanti. Kan rusak nama beliau kalau mati kan. Ini malah sakit saya kan sudah. Ya. Jadi malam itu semua beliau keliling untuk menghancurkan ilmu itu. Botol-botol yang datang. Kita cerita beliau. Ya beror itu setiap garis tehel itu dia pasang botol itu di situ. Talatnya coba hebatnya kan tehel bisa digali. Namanya jin masuk. Alhamdulillah kita bersama beliau kan. Itu jadi kita siaplah ya. Punya semua desa tidak baik-baik saja sih. Sama. Karena lebih kita jari lengenta. Lebih kita jari lengenta. Apa dengan si demen. Tuh. Maunya kita hancur-hancur. Senang. Kalau maju, ya, tenteram bahagia tidak seduk sakit. Petang doang Ustaz ini ya, nama mati doang ini kan. Ya Allah. Saya lihat nyata saya lihat. Saya di Kepung itu saya lihat sudah dari sebelum kita siap.
Kita dikepung itu 5 orang, saya lihat sehernya gitu. Pakai senjata pedang pakai itu. Pakai kerisnya masing-masing. Curut gitu. Nggak bisa dari depan, dari belakang di antara ledak teknik. Iya, gitu. Iya. Karena saya tahu juga sih. Kita dikepung tuh tiap malam gitu. Makanya kita tidak bisa tidak tidur baru tidur. Karena kita diancam juga oleh hodam-hodam mereka kan. Ya. Tuh. Kira kita ngaji itu bagus, senang mereka. Apalagi desa di tempat kita itu rawan-rawan semua. Tidak pernah saya pikirkan, sudah serahkan kepada Allah sudah. Ya, guru kita keramat ya, wah, ya. Udah dia kalau menolong bungol-bungolan kita keramat. Dia kosong sekali jangan, ya. Tuh. Ambil isip itu, jarin mana-mana maunya, ya. Kan bisa dijazahkan isip kan? Ambil ijazahnya, jarin di sini. Namanya isipnya di situ, ya. Mana-mana maunya sudah, insya Allah. Terakhir 172. Iza u'tita syai'an min ghairi an tas'ala fakul wa tasaddaq. Itu singkat pendek. Rawahu Nasa'i an Ibnu Umar. Iza u'tita syai'an, apabila engkau diberikan sesuatu min ghairi an tas'ala, tanpa kau minta, tiba-tiba kita dikasih, ya. Apabila kita diberi sesuatu oleh orang tanpa kita minta, ya, pakul, makanlah, ya, makan. Kalau memang bisa dimakan, kalau tidak bisa dimakan, beli apa yang bisa dimakan, ya. Tuh. Setelah itu sedekahlah. Jangan egois. Walaupun kita diberi sendirian, jangan egois. Berbagilah. Dengan kalimat bersedekah, berbagi. Tuh. Dengan berbagi itulah perpanjangan tangan itu. Menjadi panjangnya umur kita. Karena berbagi orang doakan kita. Dengan mendoakan kita dipanjangkan umur oleh Allah. Tuh. Karena ke sana itu lebih jauh ketimbang ke sini kan? Tahu ke sana? Berarti bijaksana jauh, bukan bijak sini. Ya, berbagi ke orang jauh. Ya, intinya ke sini nanti gitu. Ya, jangan takut berbagi. Lalu ada, ya. Itu saja. Kita terkendali karena sudah jam 11. 73 nanti ya. Iza u'tita syai'an min ghairi an tas'al fakul wa tasaddaq. Ya. Tapi kalau ragu jangan langsung makan. Kalau takut, ya. Bacakan doa dulu. Ini disuruh makan langsung makan, lupa. Kita tidak tahu, ya. Jangan yang ngasih musuh, ya. Musuh. Kalimat musuh di sini bukan memusuhi orang. Mungkin niatnya tidak baik. Itu kan musuh namanya, ya. Bacakan dulu. Bisa saja disantet, bisa saja diracun, ya. Sebenarnya cukup dengan basmalah, yakin racun pun selesai. Karena bismillah itu intisari seluruh kalam Allah. Seluruh kalam Allah intinya bismillah. Tujuan bismillah untuk Rahmanir. Kalau orang sudah sampai ke Rahman Rahim selesai. Tidak ada santet, tidak ada gedak, karena Rahman Rahim. Ya, itu tinggi sekali. Kesimpulannya seluruh alam dan ciptaan ini Rahmanur Rahim. Adanya di bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya. Itu untuk menjadi imbas. Dengan menyebut nama Allah, mudah-mudahan ya, Pengasih dan Penyayang. Dalam sekali sih. Itu intinya semua. Apapun kalimatnya kalam Tuhan, intinya Rahmanir-Rahim. Bisa. Ya, sudah selesai. Ya. Karena itulah ditaruh menjadi otaknya. Otaknya jadi lebih terdahulunya. Semua surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah segala-galanya di situ. Ya.
Seluruh kalam Tuhan ada di 4 kalamnya. Taurat, Injil, Zabur. Taurat, Injil, Zabur masuk di Al-Quran. Al-Quran masuk di Fatihah. Fatihah masuk di Bismillah. Sudah sebenarnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau disingkat lagi masuk di ba. Ba-nya masuk di titiknya. Yakin di titiknya selesai. Ya. Gitu. Bar, bur, bir gitu kan. Bar, bur, bir. Itu lomba itu. Bar itu darat. Ya. Bir itu kebaikan. Bur gandum. Lewat darat muncul kebaikan untuk berbagi gandum itu. Tuh. Ya. Bar, bir, bur gitu ya. Ya. Tuh. Bar itu kebaikan. Anak daratan. Mau laut juga boleh sih. Bahar kan. Bar, bahar itu. Bar, bur, bir gitu. Ya. Di darat kita berbagi kebaikan gitu ya, berupa gandum. Itu silahkan. Bar, bur, bir. Kena barokah juga, ba juga itu. Ya. Demikian ya. Allah Subhanahu wa taala alam. Nanti kita lanjutkan di 72. Iza abtar ahadukum falyuktir ala tamrin fa innahu barakah. Fa illam yajid tamran falyuktir alal ma fa innahu tahur. Masyaallah. Ya. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Ya. Selamat. Nah, ingat tadi. Jumat besok jangan lupa itu Jumat terakhir Rajab. Baca selawat yang 35. Ya. Enggak usah ngantuk doanya makanya. Baca itu juga Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Yang mana ikut Jumat ya? Ikut Jumat? Kalau enggak jangan boleh baca. Artinya barang siapa membaca salawat ini 35 kali satu lebah, dimurahkan rezekinya sampai Rajab tahun yang akan datang. Ya, juga beda. Ya, juga beda. Di Gapuk tidak ada perempuan Jumat? Nggak pernah ke sana Jumat. Di Mahat tidak ada perempuan ya? Nggak ada? Atau memang sabar. Kena Jumat besok tanggal 27 Rajab itu. Bagus sekali itu. Jumat terakhir Rajab. Ya. Kalau tidak bisa besok sudah tahun depan lagi. Dimurahkan rezeki kita sampai Rajab tahun yang akan datang. Hanya baca selawat 35 kali. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah SAW. Ya. Tapi tergantung rezeki sih. Walaupun hafal besok tindu ya. Allahu Akbar kamat. Di mana baca? Tergantung rezeki sih. Ya. Mudah-mudahan dikasih rezeki mengingatnya dan dibaca, mudah-mudahan murahkan rezekinya 1 tahun. Ya. Nanti lagi tahun depan baca 1 tahun lagi gitu ya. Insya Allah. Ya kalau tidak ada juga. Sudah lebih. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا